Liga Australia rusuh. Apa penyebabnya? Rusuh di stadion dan para fans turun ke lapangan sampai pemain bola dilempar ember. Apakah ini Liga Indonesia? Oh, ternyata bukan. Ini adalah kerusuhan di Liga Australia hari Sabtu 17 Desember 2022 yang lalu. Di pertandingan derby antara Melbourne Victory lawan Melbourne City, di mana kiper Melbourne City Tim Glover kepalanya sampai berdarah karena dilempar ember besi oleh penonton. Lalu, apa latar belakang insiden ini? Ini penjelasan dari Football United. 1. Australian League bikin agreement kontroversial sama New South Wales Tourism. Setelah Socceroos mengebrak di Piala Dunia dengan mencetak 2 kali kemenangan di group stage, which is sebuah rekor bagi Socceroos, animo masyarakat untuk sepak bola langsung melonjak. Apalagi di negara yang sepak bola bukan olahraga nomor 1 ini, banyak orang yang menganggap ini sebuah momentum yang harus dimanfaatkan untuk menarik fans-fans baru, supaya animo sepak bola di Liga Australia naik. Apalagi di kota-kota besar digelar nonton massal Socceroos di layar besar, seperti di Federation Square dan AAMI Park di Melbourne atau Darling Harbour di Sydney. Tapi ternyata yang terjadi malah A-League membuat perjanjian dengan Departemen Tourism di negara bagian New South Wales untuk menggelar final Liga Australia di Sydney selama 3 tahun ke depan. Perjanjian yang bernilai $15 juta ini dianggap tidak sesuai dengan permintaan fans. Padahal peraturan final A-League sebelumnya menentukan bahwa setiap tim yang berada di posisi 1 di akhir musim liga akan menjadi tuan rumah final A-League. Football United sendiri pernah nonton final A-League di Melbourne antara Melbourne City melawan Sydney FC, di mana Melbourne yang berada di posisi 1 liga menjadi tuan rumah final. Tentunya keputusan perjanjian ini sangat kontroversial dan hanya menguntungkan tim-tim yang berada di Sydney dan New South Wales seperti Sydney FC, Western Sydney Wanderers, Newcastle Jets, atau Central Coast Mariners. Apalagi keputusan ini diambil tanpa melibatkan fans, pemain, bahkan tidak semua klub-klub A-League setuju dengan agreement ini. Beberapa pemain tenar seperti Craig Goodwin yang mencetak gol ke gawang Argentina dan Prancis di Piala Dunia menyuarakan ketidaksetujuan mereka di sosial media. The question was, why do you support this initiative by the APL and the DNSW? I didn't want to answer the question because, as I voiced my opinion on social media, I didn't support it, and I believe that it's not in the best interest of the fans. Begitu juga dengan klub Western United. Bahkan Presiden Melbourne Victory Anthony Di Pietro sampai mengundurkan diri dari komite A-League untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Kontroversi ini membuat fans semua klub naik pitam. Banyak komen-komen di sosial media yang mengecam dan mengancam, khususnya fans Melbourne Victory yang notabene punya fans terbanyak dan teraktif di Australian League. Sampai akhirnya para fans ini memutuskan untuk mengadakan walkout di pertandingan derby weekend tanggal 17 Desember yang lalu, tepatnya di menit ke-20. 2. Melbourne City tidak mengecam keputusan A-League. Selama beberapa hari sebelum pertandingan derby berlangsung, Melbourne City terlihat diam-diam saja di sosial media, tidak menyuarakan kalau mereka tidak setuju dengan keputusan A-League mengadakan final di Sydney, berbeda dengan Melbourne Victory dan Western United. Ini membuat fans, khususnya fans Victory, menjadi semakin panas. Bahkan menganggap Melbourne City yang di bawah asuhan City Group Abu Dhabi sama seperti Manchester City mendukung keputusan A-League tersebut dan lebih mengutamakan uang dibandingkan fans. 3. Mudahnya flare masuk ke stadium dan minimnya security derby. Akhirnya pertandingan derby antara Melbourne Victory melawan Melbourne City datang juga, bermain di stadium AAMI Park. Dua klub ini sebenarnya sharing home stadium yang sama, tapi di game ini Melbourne Victory menjadi tuan rumah dan penyelenggara pertandingan. Anehnya, walaupun desas-desus walkout dan hangatnya emosi fans garis keras yang sedang naik pitam, tidak ada tanda-tanda security di AAMI Park yang lebih banyak. Alhasil, banyak flare atau mercon yang sebenarnya dilarang masuk ke stadion malah masuk. Bahkan disinyalir lebih dari 50 mercon yang dinyalakan selama 20 menit pertama pertandingan berlangsung. Gue sendiri setiap nonton di AAMI Park merasa kalau security yang ngecek tas-tas kita
mereka gampang sekali meloloskan barang-barang kita. Jadi sebenarnya tidak ada security yang mengecek apakah orang-orang bawa mercon atau enggak. Nomor 4. Kiper Melbourne City melempar balik mercon ke penonton. Entah naif atau karena kesal banyaknya flare yang masuk ke lapangan di sekitarnya, kiper Melbourne City Tim Glover melempar 2 mercon ke arah penonton. Fans bonek yang tadinya sudah penuh dengan emosi langsung terbakar dan turun ke lapangan. Entah berani atau entah nggak nyangka, Tim Glover malah diam saja sewaktu fans turun ke lapangan. Sampai akhirnya ada satu fans yang melempar ember besi berisi pasir ke kepalanya. Sempoyongan, dia langsung dibawa pergi oleh security. Kepalanya sampai berdarah. Mirisnya, ember besi tersebut sebenarnya adalah ember yang dipakai security untuk mematikan mercon. Untungnya, walaupun kepalanya berdarah, tapi Tim Glover masih sadar dan saat ini sudah hampir pulih kembali. Selain Tim, salah satu kameramen TV juga ada yang terkena mercon dan wasit pun ikut dikerubungin oleh fans invasion ini, walaupun tidak sampai dicederai. Alhasil, pertandingan pun dibatalkan dan sampai saat ini sudah ada 3 orang yang ditangkap oleh polisi. Dan polisi juga menyebarkan banyak foto-foto para bonek ini yang disebar oleh Victoria Police. Ini juga menjadi pukulan telak untuk sepak bola Australia. Dan nama sepak bola sebagai olahraga nomor sekian di Australia malah semakin terpuruk, bukannya menaik setelah kiprah Socceroos di Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian? Apa bonek Australia ini mirip dengan bonek Indonesia? Apa insiden ini murni kesalahan hooligan atau bonek? Ataukah kiper Melbourne City dan Elite juga salah? Komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Football United.